Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam itu kita bakal belajar tentang data dan ketidakpastian ya. Penalaran matematika part 3-nya kita. Kemarin kita lah bahas tentang part 2-nya, geometri dan pengukuran. Jadi setelah pertemuan ini tuh usai sudah pertemuan rangkaian kalau di offline, kalau di total ada kurang lebih 5 atau 6 pertemuan ya. Kalau di online total kita ada 10 pertemuan nama ini gitu kan. Jadi itu semuanya udah kebahas toh materi penawaran umum, pengetahuan kuantitatif, sama penawaran matematika. Paling seingat abang ada satu atau dua materi pengetahuan kuantitatif yang nggak kekejar buat dibahas. Kayak trigonometri sama kayak matriks. Eh, itu belum kebahas rasanya ya. Dan untuk itu nggak kita sayangkan, intinya kita fokus di yang bisa kita pelajari aja untuk data dan ketidakpastian. Oke, kayak abang pede saya kalau untuk materi data dan ketidakpastian. Karena itu barangnya barang pasti, tapi nggak tahu ya soalnya entah bakal kayak A gitu. Nih, soal yang pertama. Ada teorinya nggak bang? Nggak ada ya? Nggak ada teorinya, intinya sama saya kayak teori penyajian data yang dulu pernah bang ajan, baik di offline maupun di online. Itu waktu itu bang majan materi Eh, ano yung may siko niya? Yan eh. materi Lupa yung mga nangingi, ano nga, ni mga tatan daw punya tatan. materi Ako, gimana? hmm, itu kayak materi rata-rata kayak modus, median, data tunggal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang buat bakal kita pelajari. Kita coba lihat soal-soalnya. Wait. Nah, ini katanya tuh sebagai pegawai toko A, B, sama C, toko D dan E mengikuti program ketahanan BPJS. BPJS soalnya tahu soalnya Ya, iya. pakai BPJS soalnya. BPJS Mandiri. BPJS Mandiri, mbak kisahnya tuh. Yang bayar per bulan tuh bang ada yang gratis dari pemerintah dong. Ya, tidak ada BPJS yang gratis dah. Orang tua membayar ada kok. Ada yang gratis ya. Ada yang gratis bang. Coba kok karyawan soalnya kak bang. Mabuk-mabuk. Ben, Maaf. orang sih orang final lah. Jadi kayak ada toko A, B, C, D, dan E itu dia make BPJS. Misalnya untuk A jumlah pegawainya itu 60, yang pakai BPJS 40, perbandingan pegawai laki dan perempuan yang menjadi peserta BPJS. Oke, abang contohin. Jadi kayak dalam materi data dan ketidakpastian ini, barangnya itu barang pasti guys. Jadi untuk setiap apa ya, setiap soalnya itu dapat dulu gambarannya, dapat dulu teka-tekinya. Baru nanti kita mau coba masuk ke soal. Sulit nggak bang? Nggak gampang kok. Kalau dia masih tentang data ya. Yang gampang tuh kemarin untuk materi penawaran matematika tuh abang cukup kewalahan di geometri dan pengukuran nih materi kemarin. Itu nggak sampai semua soal kebahas karena nggak kuat lagi. Nah untuk yang toko A kita misalin ya. Sorry. Jadi maksudnya di sini total ada 60 pegawai kan soalnya. Terus yang pakai BPJS itu ada 40 BPJS, tapi yang enggak itu berarti kan ada 20. Nah, dari yang pakai ini itu ada 3 banding 2, 3 laki-laki dan 2 perempuan perbandingannya. Yang make BPJS laki-laki 3 dan perempuannya 2. Artinya kita bagi 5 dulu nih. 3 tambah 2 kan 5 toh. 40 bagi 5 kan ada 8. Nah, berarti 8 kali 3 itu 24. Yang laki, yang 16 itu perempuan yang pakai BPJS. Sampai situ anggaplah paham dulu ya. Kemudian yang B, C, D, dan E, dan seterusnya itu kayak gitu pula gitu. Terus
persentase pegawai toko A, B, dan C adalah 50% masing-masing. Sementara di toko D dan E adalah 60% masing-masing. Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS adalah berapa orang? Oke, jadi kayak ada beberapa hal yang kita nggak perlu tahu toh. Hmm, sih namanya, nggak perlu mencari tahu infonya dalam data kok. Cukup mencari apa yang jadi dinotis untuk apa sih? Apa yang dimaksud oleh soalnya gitu. Berarti katanya tuh selisih jumlah pegawai laki sama perempuan peserta BPJS. Artinya kan teman-teman perlu tahu sih untuk laki sama perempuan di total ya. Toko A sampai E berapa sih selisihnya gitu. Laki perempuan. Berarti kalau yang B teman-teman cari. Oh yang B itu 1 banding 1 tuh. Dari 60. Artinya dari 60 ini ada 30 laki. 30 PR. Nah yang cewek juga gitu. Ya, sorry, yang C juga gitu. Dari 50, 2 banding 3 bagi 5, berarti ada laki-lakinya 2, itu ada 20, terus ada perempuannya itu 30, laki, perempuan. Nah, kemudian ada 40, berarti ini ada 20 laki, 20 perempuan. Nah, terakhir tuh ada 80, 5, berarti kan 16 tuh. Berarti ada 32 laki dan 48 perempuan. Nah, berapa sih selisih total antara laki-laki dan perempuan gitu kan? Jadi yang 1 banding 1 nih anggaplah nggak kita hitung lagi karena nggak pengaruh ke selisih kita. Jadi Iko coret, ya udah tambahan saya 2 ampe tambah 20 ampe puluh ampe tambah 32. Berarti ampe-ampe tambah 32 berapa ya? 76, 76 laki, kemudian yang perempuan 16 tambah 30, 46 tambah 48. 46 tambah 48, 94. 94 selisihnya berapa toh? Berarti 6, 4 ada 8, 18. Jadi ada 18 orang tuh selisih antara laki dan perempuan. Oh sorry, Iko narasi soalnya untuk soal nomor 1 sampai 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 Siko ada yang ditanya dulu nggak? Mbak Ana lah. Tidak. Enggak, Bang. Yang ada tidak di bagian main nggak ngeratinya. Yang mana ya? Soalnya main ke ditanya soalnya. Coba nggak pikir loh, Bang. Soalnya Lain apa, Bang? asik. Ya, anggap Toko aja lah lain. coba cari yang toko B soalnya. Toko B jumlah pegawai yang pakai BPJS barah. Cari tabelnya. Yang B yang mah. Cari zoom sambil balai WA kira soalnya. Iya loh, Bang. Fitnah saja. Berasanya. Yang B. Yang B berapa total pegawainya? Nah lah tanya, Bang. Nggak, soalnya loh. Ke yang B ha. Wait. Nah, yang B kok berapa total pegawainya? 70, Bang. Oke, yang pakai BPJS berapa? 60. Oke. Nah, maksud 1 banding 1 kok berarti ada 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya kan? Mm-mm. Berarti dari yang 60 kok, soalnya bagi dua loh. Karena 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti nanti karena Iko 2, 60 bagi 2 jadinya 30.
Mm-mm. Berarti kalau yang untuk B itu 30 laki-laki dan 30 perempuan. Iya, Perbandingan kan bukan nilai yang sebenarnya ini. Nah, contoh Bang lanjut untuk soal nomor 2. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada halo halo Din. Berilah tanda centang. Nah, ini kan yang bagian penawaran matematika, data dan ketidakpastian Din. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Total pegawai perempuan di toko C, D, dan E adalah 166. Benar nggak? D, C, C, D, dan E. Yang benar Bang. perempuannya saya. Yang perempuannya saya berarti kan 30 tambah 20 tambah sampai 8. 50 tambah sampai 8 berapa? Akhirannya 8. Bukan 6. Makanya salah. Oh, rasio. Mbak Ana lah. Nggak ada Bang. Terus rasio jumlah pegawai laki-laki dari toko B dan toko C adalah, sorry, total pegawai perempuan. Oh, yang dimintanya tuh total pegawai perempuan, boy. Total pegawai perempuan. Jadi bukan total pegawai perempuan yang ikut BPJS. Nah, di kita nih kan, yang paling kanan nih kan total yang ikut BPJS. Jadi kalau yang perempuannya aja, katanya tuh toko C adalah 50% masing-masing. Sementara toko D dan E adalah 60% masing-masing. Jadi kan persentase ini yang kalimat ini. Persentase pegawai perempuan di toko A, B, dan C adalah 50% masing-masing. Maksudnya gini. Jadi kalau untuk toko A, B, dan C, 50%-nya itu perempuan. Misalnya kalau A 50% itu artinya setengah. Setengah dari 60 pegawai ada 30 perempuan. Yang B juga 70 berarti ada 35. Nah yang C itu kan 40. Nah yang D sama E itu katanya 60%. Berarti D itu 60 yang perempuannya. E-nya itu 110. Bara sih 60%-nya gitu. 60, sorry. 60% per 100 kali 100 10 coret 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 66. Jadi 40 tambah 60 166. Berarti ini benar. Sorry, sorry. Lanjut. Jumlah pegawai laki-laki dari toko B dan toko C adalah 3 banding 2. Teman-teman perlu tahu dulu, toko B berapa sih jumlah laki-lakinya. Oh, 50%, 50% katanya. Berarti toko B itu laki-lakinya ada 35. Toko C itu laki-lakinya juga ada sampai puluh, 80 bagi 2 gitu. Nah, 35 bagi banding sampai puluh, apakah jadi tinggal banding 2? Enggak, malah jadinya tuh 7 banding 8. Maka Iko salah. Kemudian rata-rata jumlah pegawai laki-laki pada toko C, toko D, dan toko E adalah 40 orang. Berarti kalau di sini yang perempuannya itu 166, ya kan? Berarti di yang C, D, sama E yang laki-lakinya, teman-teman jumlahin aja nih. 80, 100 tambah 110 bara. 210, 290 dikurang 166. Berarti 290 kurang 166. Sampai 862. 1. 12 sampai ya. 0 sisa 1, 9 benar. 1, 2, 4. Rata-rata katanya. Berarti kalau rata-rata kita bagi 3. Harusnya 40 sekian. Bukan bulat jadi 40 orang. Maka jawabannya salah. Oke. Terakhir nih yang nomor 3. Ada 2 soalnya. Toko yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS
lebih dari 9 orang. Selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS lebih dari 9 orang. Yang tidak mengikuti berarti gini ya, jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS lebih dari 9 orang. Oh, makin sulit, tapi bisa dicari. Jadi di sini tuh ada 20 ya kan, yang nggak mengikuti ya. Berarti ada 20 yang buat si A, yang buat si B ada 10, yang buat si C ada 30, D ada 60, E ada 30. Kemudian ambil tuh kalau yang untuk kemudian perhatiin buat yang di sini tuh hubungin nama yang pertama kita tadi. Berarti yang A misalnya udah ada 24 laki, ya kan? Ada 16 perempuan, ada 40 kepake. Artinya perempuan yang A ini kan totalnya ada 30, yang 50%, 50%, sorry. Ada 30, di bawahnya perempuannya juga 30. Oke kan? Jadi dari 24, berapa toh kurangnya yang nggak ngikutin buat yang si laki ada 6. Sorry. Nah, kalau yang ini ada 30 sama 16, 14. Selisihnya lebih nggak dari 9? Toko ini selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang lebih dari 9 orang. 14 sama 6, 8. Berarti yang ada toko A tuh salah tuh. A salah, A salah. Ini kayaknya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita fokus sama yang toko B dan toko C, toko C dan toko D. Toko C ini berarti udah pasti ada. Jadi fokus teman-teman gak usah cek yang C, cek yang B aja lagi. Oh, 70 sama 60, berarti totalnya ada 10 tuh. Cuman karena di sini udah kepake 70, berarti ini ada 35, di sini ada 35, ya kan, 50%, 50%. Berarti di sini ada 5, di sini ada 5. Berarti B salah, karena selisih mereka ini nggak lebih tuh dari 9. Berarti B dan C salah, ya udah tanpa perlu dicek, jawabannya yang 4 saja. Terakhir, jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak terjadi di toko. Kita lihat yang ini aja. Berarti yang laki-laki, kalau yang A ini 24, yang B-nya 30, 20, 20, 3, 2. Kayaknya yang E. Oke, kurang lebih gitu-gitu aja tuh. Soal buat data dan ketidakpastian. Oh, kalau yang soal nomor 5 sampai 7, itu kurang lebih, ya sama juga, tentang data juga. Kalau yang nomor 8, Anies hasil uang Anda bertabung. Setiap kali menabung, bersama dapat dilihat sebagai berikut. Ini juga bisa. Biasanya kalau tentang uang nih, teman-teman cepat nih. Pasti benar ya. Jadi jangan ada stigma kayak penawaran matematika itu bakal sulit. Nggak selalu kok. Paling yang sulit itu yang kemarin sih, geometri. Tapi masih bisa dikerjain ya. Kemudian yang nomor 12 sampai 14 ini masih tentang data, bahkan ini masih tahun 2023. Kayaknya 2023 ini masih tergolong gampang ya untuk soal data dan ketidakpastian. 2023 masih aman. Nah, yang di 2004 ini nih yang jadi masalahnya. Di suatu perusahaan yang sedang membuka bangun jumlah pelanggan misalnya. Jadi ada kok sih pemasaran 4.400, 4.000,4K, kemudian ini ada 2K, kemudian ini ada administrasi 3,6K. Untuk posisi profesional, sebanyak 75% dari pelamar lolos seleksi bekas, sedangkan 50% pelamar dari posisi pemasaran administrasi lolos seleksi bekar. Tingkat kesulitan setiap posisi untuk tes kemampuan dasar dan tes psikologi ada 50%. Tingkat kelulusan wawancara hanya 6%. Oke, kurang lebih Bang paham lah gitu.
Jadi yang itu enaknya kalau data, kalau barangnya pasti. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Oh, itu ndak terlalu sulit kok. Jadi ada tiga nih, ada profesional, ada pemasaran, ada ADM. Jadi awalnya itu 2K kalau profesional. Kalau pemasaran ada 4,4K ya kan. Administrasi ada 3,6K. Jadi yang profesional ini katanya itu 75% dari pelamar tanpa perlu ngebaca ini ya. Ini flowchart namanya. Tanpa perlu pusing ngebaca ini, teman-teman baca di bawah aja juga boleh kok. Untuk posisi profesional, sebanyak 75% dari pelamar lolos seleksi berkas. Jadi 75% kalau dari 2.000 itu berapa sih gitu lah. Sorry, ini 4,4 ya. Oke. Jadi kalau dari 1.000, 75%-nya itu 750. Berarti kalau dari 2.000, 75%-nya itu ada 1.500. Ini yang apa sih? Yang lolos. Oke, kalau lolos. Berarti yang enggak itu kan ada 500. Kalau 4.400 gimana gitu? Yang lolosnya katanya kalau buat posisi pemasaran sama administrasi itu 50%. Berarti di sini ada 2.200. Di sini yang enggak juga 2.200. Kemudian yang 3,6 lolosnya itu ada 1,8 ribu. Ya enggak, 3,6. Kemudian yang enggak itu 1,8 juga. Terus lanjut, lolos seleksi berkas. Tingkat kelulusan setiap posisi untuk tes kemampuan dasar dan tes psikologi adalah 50%. Jadi yang di lolos ini bakal ada 50% yang lolos, berarti ada 750, ada 750 yang gagal, yang lolos, yang gagal. Di sini juga ada 1.100 yang lolos, ada 1.100 yang enggak buat psikologi sama TKD. Nah, ini juga ada 900, ini ada 900. Yang lulus, ini yang enggak lulus, enggak. Psikologi dan TKD. Lanjut, tingkat kelulusan wawancara hanya 4%. Jadi dari ini kita cari 4%-nya. Oh, 4%-nya dari 750 berapa? 4/100. 4 kali 7,5. 2 ada 30. Berarti di sini selebihnya. Berarti ada 720 yang enggak lolos. Ini yang lulus wawancara, ini yang enggak. Kemudian ini 4%-nya. Berarti 4/100 ada 44. Berarti di sini ada 1.090. Sorry. 1.056. Ini lolos, ini enggak. Nah, lanjut ini. Kalau 900, 4%-nya berapa? Ada 36. Berarti yang enggak lulosnya itu ada 864. Udah tuh. Baru tuh kita cek-cekin ke soalnya. Katanya yang nomor 16 itu yang benar. Oh, jumlah pelamar yang lolos seleksi enaknya itu untuk 3 soal ya. Jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional lebih sedikit lolos seleksi berkas. Seleksi berkas berarti itu seleksi paling awal ya enggak? Berarti di sini ada berkas nih. Kemudian di sini ADM ya. Ini ada SKTKD dan eh, psikologi. Nah, di sini ada wawancara. Nah, jadi katanya itu yang diseleksi ADM atau yang di berkas ini untuk posisi profesional yang lolos seleksi untuk profesional lebih sedikit dari profesi administrasi. Jumlah pelamar ya, artinya jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional aja. Lihat dulu, profesional berapa? Ada 1.500 dibandingkan dengan administrasi. Di sini ada 1.800. Lebih sedikit nggak? Sedikit. Maka jawabannya benar. Oh, jumlah pelamar posisi pemasaran yang lolos tes psikologi adalah 1.000. Jadi untuk jumlah pelamar posisi pemasaran, ya kan, yang lolos tes psikologi adalah 1.000. Psikologi di mana? Psikologi di yang kedua.
1100 bukan 1000. Maka jawabannya itu salah. Lanjut toh. Oh, jumlah pelamar posisi administrasi yang lolos tes wawancara adalah 8 orang. Administrasi yang lolos wawancara. Wawancara itu ada 36 orang. Makanya salah lagi. Peluang pelamar, lanjut nih, peluang pelamar posisi ADM akan diterima katanya. Oh, ADM ini yang diterima itu 36 orang. Peluang administrasi akan diterima. Berarti nanti 36 peluangnya itu 36 per 3.600. Coret-coret 1 banding 100 keketatannya. Ada tuh jawabannya A. Lanjut. Itu enaknya ya. Nomor 18. Di antara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih 3 orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Jumlah cara untuk memilih 3 orang tersebut adalah, oke. Jadi di posisi pemasaran yang udah lulus berapa orang? Ada 44 orang, oke kan? Nah, bakal dipilih 3 orang buat ikut acara pelatihan. Jadi dari 44 bakal dipilih 3 orang. Itu gimana caranya? Karena yang 3 orang ini nggak ada jabatan, nggak ada struktur, berarti 44 kombinasi 3. 44 kombinasi 3 berapa bang? 44 kombinasi 3 itu 44 faktorial per 4, 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 44 kali 43 kali 42 kali 41 faktorial per 44 kurang 3 berapa? 41 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 dicoret, coret 3 kali 2 kali 1 itu 6, bagi sini 7. Kali ini tuh 44 kali 4 3 kali 7 sekian gitu loh. Terakhir, jumlah pelamar yang diterima untuk semua posisi adalah gitu. Berarti ada 30 tambah 44 tambah 36. Jadinya ini 36 tambah 44 80 tambah 30 jadinya, oh salah ya. Jumlah pelamar. Hmm, 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 hmm. 75%. Kalau ini 50%. 50%. Lanjut. Untuk lulus posisi 75%. 3. Oke. Lulus sisi tingkat kelulusan setiap TKD dan psikologi 50%. Oh, atau ada tahapan selanjutnya ya. Gagal lolos tes seleksi. Oh. Salah bang kok. Katanya kalau tidak lolos seleksi SKD ya. Kalau ya nanya ke bawah. Oh. Jadi ada satu step lagi tertinggal ada. Maksudnya itu kayak setelah TKD ini ada lagi setelahnya tuh psikolog. Jadi 750 di psikoko berarti ada 335 mulai. Itu karonya ngaruh aja ya. Bang Sangko TKD dan psikologi itu satu tahapan. Tapi kalau lihat di flowchart itu ada dua ya. Jadi ke SKD dulu, baru ke bawahnya tuh ke psikolog, baru terakhir ke wawancara. Nah ada satu step lewat tinggal. Jadi sebelum sampai psiko, ya sampai psiko dulu ada 350, ada 350. Kemudian sampai persen dari ko berarti sampai kali 3,5 2 balai sampai balai orang. Salah. Oke ya, nanti coba ditelaah saya kira-kira bah. Tapi caranya kayak gitu. Untuk soal ya, jadi yang untuk tahun 2024 polanya kayak gitu. Jangan takut ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit kok untuk soalnya gitu.
Oke, Din, soalnya ada yang pengen ditanyain. Soalnya, yang ngerti soalnya. Lumayan. Enggak. Mhm. Din, gimana Din? Aman, Din? Aman, Bang. Mana mau kita coba lihat nggak soal yang Dinda kirim? Oh, Din, Mbak, Bang? kau coba bahas nggak soal yang Dinda kirim? Boleh, Bang. Oke. Wait. Satu. Dua. Cuma segi kok dapet soalnya. Iya, Bang. Kalau di Twitter banyak, tapi Dina nggak punya Twitter loh, Bang. Mungkin itu aja ya yang untuk soal hmm, apa namanya? Materi, data dan ketidakpastian. Nggak sulit kok, gampang kok. Jadi intinya teliti saya terus ketika yang diminta soal ikuti alurnya gitu.